Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap hari demi hari pengetahuan agama kita bertambah, dan kita juga berharap hari demi hari ibadah kita juga semakin sempurna, sehingga dengan demikian pahala kita akan, kalau seandainya bertambah, maka akan bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita, yang mudah-mudahan di akhirat kelak catatan itu dapat kita terima dengan tangan kanan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani. Hendaknya hanya dia yang kita jadikan panutan, pedoman, panduan dalam menjalani kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita selalu ukur sesuai tidak dengan yang dibimbing oleh beliau, sesuai tidak dengan yang diatur oleh Rasul kita, baik dalam persoalan muamalah, apalagi dalam persoalan ibadah. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian maqasidus syariah kita. Setelah beberapa kali mukaddimah berkaitan dengan secara teori maqasidus syariah itu sendiri, sudah kita bahas apa itu definisinya, dalil-dalilnya, pembagian-pembagiannya, fenomena-fenomena maqasidus syariah dalam ibadah dan muamalah kita. Alhamdulillah, itu semua sudah kita bahas dan mudah-mudahan sudah menjadi bagian dari ilmu yang selalu ada dalam ingatan kita. Mulai malam hari ini kita akan coba masuk ke setiap bab-bab syariat itu, untuk kemudian kita melihat maqasidnya. Secara garis besar kan bab syariat itu dikelompokkan kepada dua. Ada yang masuk dalam kategori ibadah dan ada yang masuk dalam kategori muamalah. Kalau ibadah itu interaksi kita dengan Rabb kita, itu ibadah. Salat, puasa, haji, itu semua bagian dari ibadah, disebut dengan ibadah. Kalau muamalah itu interaksi antara kita dengan saudara-saudara kita sesama manusia. Interaksi dia seperti jual beli. Jadi kita dengan penjual, pembeli dengan penjual, pinjam meminjam, itu bagian dari muamalah, karena interaksi dalam kehidupan sesama umat. Muamalah itu nanti bisa dibagi kepada dua. Ada muamalah maliyah, muamalah yang fokusnya ada pada harta, pinjam meminjam, sewa, upah, jual beli, gadai, itu semua adalah muamalah, tapi cenderung fokusnya pada harta. Ada nanti di antara muamalah juga bagian dari muamalah,
tetapi fokus bahasannya tidak pada harta. Apa contohnya? Umpamanya soal pernikahan. Bab pernikahan itu sebenarnya kalau dilihat dari segi interaksinya itu muamalah suami istri, mertua menantu, ayah anak, ada masing-masing hak yang harus dijaga. Itu semua adalah akan menjadi bahasan kita insya Allah dalam kajian Maqasidus Syariah. Tapi kita akan mulai dari ibadah. Akan kita mulai dari babul ibadat. Berarti bab yang berhubungan dengan hubungan antara kita dengan Rabb kita. Dan kalau seandainya kita coba buka buku fikih, secara umum para ulama dulu memulai bab fikih ibadah itu dengan taharah. Itu secara umum. Coba aja buktikan nanti. Ambil agak 3 atau 4 kitab fikih ibadah khususnya, tengok apa yang dibahas oleh penulis pada bagian pertama. Sebelum masuk ke dalam bab solat, bab puasa, zakat, haji, yang pertama sekali yang dibahas itu adalah taharah. Padahal kalau kita lihat rukun Islam, tidak ada taharah itu. Rukun Islam ada 5 umpamanya. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Ada tidak taharah di situ? Tidak ada taharah di situ. Tetapi bab-bab fikih kita itu selalu memulai dengan taharah. Nah, ini sebenarnya menunjukkan urgensitas bab taharah itu sendiri. Meskipun bukan bagian dari rukun Islam, ternyata masalah taharah itu nanti akan masuk ke semua bab-bab yang sesudahnya. Maka ini yang penting untuk dibahas lebih awal. Nanti bab taharah akan masuk kepada masalah solat. Ada tak taharah hubungannya dengan solat? Ada pasti. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidaklah menerima solat seseorang di antara kalian sampai dia berwudu. Berwudu itu adalah babnya taharah. Maka selesai dulu dibahas bab taharah itu, barulah masuk nanti ke bab-bab ibadah berikutnya, karena nyambung dengan semua bab yang ada. Ini solat contohnya. Puasa umpamanya, ada enggak kira-kira hubungan bab taharah dengan puasa? Ada. Apa contoh korelasinya? Taharah dengan puasa, suci dengan puasa. Wanita-wanita yang dalam keadaan haid tidak wajib berpuasa. Bukan tidak wajib lagi, tidak boleh puasa. Kalau puasa juga dia bukan dapat pahala, dia malah dapat dosa. Dan ada bahasan-bahasan taharah nanti oleh para ulama yang hubungannya dengan puasa, baik solat maupun puasa. Sekarang kalau seandainya seorang perempuan jam 4 subuh, kan belum masuk waktu subuh itu, jam 4 subuh itu suci dia, wajibkah dia puasa di hari itu? Wajib, karena dia sudah suci sebelum masuk waktu subuh. Bagaimana kalau seandainya nanti mandinya baru setelah masuk waktu subuh? Bolehkah apa tidak? Berarti dia belum suci itu kan kalau belum mandi kan? Karena mandi itulah yang mengakhiri keadaan masa haidnya tadi. Wajibkah? Tetap wajib, karena berhenti atau sucinya sudah sebelum masuk waktu subuh, meskipun dia belum mandi. Bagaimana pula kalau seandainya haid itu datang jam 6 sore, padahal 15 menit lagi orang buka. Datang haidnya itu jam 6 sore, 10 menit 5 menit menjelang berbuka. Apakah hari itu dia dianggap berpuasa atau tidak? Jawabannya tidak. Berarti dia harus mengganti puasa di hari itu.
Ini kan hubungan puasa dengan taharah. Begitu juga haji, zakat, itu semua ada korelasinya dengan taharah. Dalam keadaan haid boleh tidak tawaf? Secara hukum asalnya tidak dibolehkan, karena ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Tidak boleh mengerjakan tawaf. Untuk ibadah-ibadah, semua pelaksanaan ibadah haji yang lain silahkan kerjakan kecuali tawaf, kata Nabi. Karena kebetulan pula waktu itu Aisyah Ummul Mukminin pada saat mau melaksanakan umrah datang dari Madinah di musim itu, datang haidnya. Yang lain umrah, Aisyah tidak umrah. Tapi Nabi mengatakan kerjakan semua manasik haji itu nanti meskipun kamu haid, illa tawaf, kecuali tawaf. Berarti tawaf tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Bagaimana kalau seandainya sudah mau pulang belum juga suci? Apa solusinya nanti? Dia jadwal kepulangannya sudah datang nih, dia belum tawaf ifadah. Kalau tidak tawaf juga, dia harus berangkat pulang. Apakah dibolehkan tawaf atau tidak? Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu diberikan penjelasan yang cukup luas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam persoalan ini. Ada beberapa hal yang diusulkan oleh beliau. Apa contoh usulannya? Pulang dulu, nanti balik lagi untuk tawaf. Ini tentu akan sulit. Ini hanya bisa bagi mereka-mereka yang tinggal di wilayah Makkah. Pulanglah dulu ke rumahnya, nanti selesai haidnya balik lagi untuk tawaf. Mudah bagi orang-orang Makkah, tapi sulit bagi orang selain itu. Atau kata beliau, undur dulu kepulangannya sampai dia nanti suci tawaf baru pulang. Ini akan mudah bagi orang-orang yang tinggal seperti Madinah, Taif, yang tidak jauh, walaupun tidak ahlu Makkah dia, tapi di luar Makkah, cuma tidak jauh-jauh dari Makkah. Itu gampang bagi dia. Pulang dulu, nanti balik lagi, atau diundur kepulangannya. Bagi kita orang Indonesia gimana? Bisa enggak kira-kira diundur kepulangan hanya karena untuk menunggu haid selesai? Itu administrasinya luar biasa itu. Sedangkan meninggal aja, ada yang meninggal keluarganya, lalu ada keluarga yang harus undur pulangnya. Itu perlu proses yang panjang, apalagi sekedar untuk menunggu haid. Maka pada poin terakhir ada 6, kalau nggak salah disebutkan itu oleh Ibnu Qayyim, itu ada 6 solusi. Yang terakhir sekali, kalau yang 5 pertama itu tidak bisa, maka solusinya adalah tawaflah walaupun dalam keadaan haid, sebagai hukum pengecualian. Ini hubungannya dengan maqasidus syariah. Diundur pulang atau pulang dulu balik lagi, gimana ceritanya itu balik lagi itu dengan biaya yang begitu besar. Nah, oleh karena itu yang solusi terakhir itu yang paling mudah, berarti tawaflah meskipun dalam keadaan haid, tetapi dia harus menjaga betul kebersihannya sehingga tidak mengotori masjid. Ini contoh-contoh masalah taharah yang ada hubungannya dengan semua bab ibadah berikutnya. Jadi pantas memang taharah itu didahulukan pembahasannya, dan dia punya kedudukan yang sangat tinggi, sangat penting dalam Islam. Nampak juga oleh kita pentingnya taharah itu ketika Rasulullah SAW menempatkannya sebagai bagian dari iman. Sebagai bagian dari iman. Maka dalam hadis Nabi dikatakan at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu separuh dari iman. Berarti maksudnya apa? Nabi tidak memasukkan berarti ke bagian Islam ya, tapi bagiannya ke bagian iman. Tapi ketika dikatakan kata iman di sini masuklah di dalamnya dalam Islam. Karena dulu sering kita bahas, terkadang mustalahat Islam itu disamakan artinya dengan iman kalau seandainya dia penyebutannya secara terpisah.
Jadi kalau disebut Islam secara terpisah, dalamnya ada iman. Disebut iman secara tersendiri, ada pula di dalamnya Islam. Kalau disebut dua-duanya bersamaan, barulah dia berbeda. Kalau umpamanya rukun iman, rukun Islam disebut secara bersamaan, Islam dan iman, berarti dia berbeda. Itu kaidahnya oleh para ulama, iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia berkumpul, berhimpun dalam satu ungkapan, berarti dia berbeda. Tapi kalau disebut secara terpisah, berarti dia sama. Ketika dikatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman, berarti itu menjadi bagian juga dari Islam. Ini hadis yang lebih sahih. Karena ada riwayat yang biasa yang sudah kita hafal semua, tapi dari status hadis dipermasalahkan, seperti an-nazafatu minal iman, fatanazzafu wa la yadkhulul jannah illa nazif. An-nazafatu minal iman itu ada riwayat, tapi para ulama berbeda dalam menentukan hukum. Banyak mengatakan itu tidak sampai ketika sahih. Yang sahih itu yang ini, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh dari iman. Ketika Nabi kita menempatkan suci pada bagian dari iman, berarti itu menunjukkan pentingnya suci. Urgensi tahara nampak di situ. Berarti orang-orang beriman itu selayaknya adalah bersuci. Bahkan Nabi juga dalam hadisnya mengatakan, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menjaga wudunya. Berarti bagian dari suci. Banyak perintah-perintah wudu untuk hal-hal yang secara akal kita tidak nyambung. Karena biasanya wudu untuk sholat umpamanya kan. Sekarang ingin tidur, suruh berwudu sama Nabi. Sehingga kalau nanti wafat dalam keadaan tidur, itu wafat dalam keadaan berwudu, kan suci. Ingin menggauli istrinya, sunnahnya berwudu. Padahal menggauli istri itu membatalkan wudu. Kan secara logika kita tidak nyambung tuh kan. Masa kita melakukan sesuatu yang sebentar lagi akan batal? Tapi ada sunnah seperti diajarkan oleh Nabi kita. Maka ia bersuci itu, berwudu itu, taharah itu memang harus menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Jangan sampai kalah sama orang lain. Karena kadang-kadang sering terkalahkan. Mampir di satu masjid, di masjid-masjid yang lain gitu umpamanya ya, masuk kita ke tempat wudunya, dah ada sedikit pun ciri-ciri atau syatrul iman itu di situ. Dibuat pula di situ dilarang pakai sendal. Kalau tidak mungkin kita tidak pakai sendal di situ. Kalau memang akan ditulis juga di situ batas suci umpamanya, ciptakanlah keadaan yang memang membuat orang nyaman tidak pakai sendal. Ini tidak buat apa ditulis jangan pakai sendal, sementara keadaannya tidak mungkin tidak pakai, otomatis orang akan pakai. Nah maka masjidnya harus suci, harus bersih, musholanya harus bersih, karena orang bersih itu bagian dari keimanan. Kalau orang beriman berarti harus bersih. Itu menunjukkan keimanan dia. Berarti suci seperti itu adalah ibadah. Bersuci seperti itu adalah ibadah. Nah, semangat untuk bersih itu di seluruh tempat-tempat umat Islam itu memang dianjurkan untuk selalu dilakukan. Baik di kamar kita, di ruang tamu, atau di tempat-tempat lain di mana kita berada, memang selayaknya kita mesti dalam keadaan bersih. Mungkin diri kita, mungkin tempat kita, pekerangan dan lain sebagainya. Disinilah indahnya Islam itu. Orang Barat dulu sebelum datang Islam ke sana tidak ngerti mereka bagaimana cara mandi yang benar, itu tidak ngerti mereka. Seperti apa mandi yang paling baik itu tidak ngerti dia. Ketika masuklah Islam itu ke Spanyol itu, disitulah mereka baru mengerti dengan soal kebersihan itu. Maka kota terindah pertama di dunia yang ada lampu-lampunya itu Spanyol itu. Dan itu adalah
buah dari apa yang dipahami oleh umat Islam dari agama yang mereka bawa. Bagaimana cara membersihkan kalau istinja? Islam lah yang mengajar itu. Oleh karena itu Islam ini mengajarkan kita sampai sedetil-detilnya. Hal-hal yang sifatnya pribadi, privasi, Islam mengajar kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita qada hajat di kamar kecil? Apa yang harus kita lakukan? Itu panduannya datang dari Nabi kita. Kalau kita buang air kecil istinja, berapa kali dianjurkan untuk membersihkannya? Sampai tiga kali. Pakai apa? Bisa air, bisa batu, dan yang paling membersihkan itu adalah air. Kalau ada air jangan diganti dengan yang lain. Karena ada kecenderungan sekarang orang ikut-ikutan lebih suka menggunakan tisu daripada air. Dan memang faktanya seperti itu. Kalau kita mampir di bandara-bandara internasional, sering kadang ikut-ikutan seperti itu. Yang ada adalah tisu. Padahal yang paling bisa membersihkan, mensucikan itu adalah air. Ketika tidak ada air baru pindah pada yang lain. Nabi dulu menyuruh dengan pakai batu. Iza stanja ahadukum falyastanji bi thalathati ahjar. Kalau kalian beristinja dengan batu, kalau kalian beristinja maka gunakanlah tiga batu. Jangan gunakan tulang, kata Rasul. Jangan beristinja dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin. Itu ada hadis. Berarti tulang adalah makanan jin. Maka nanti kalau kita makan jangan sampai ke tulang-tulangnya. Nanti marah jin sama kita, karena tulang itu bagian dia. Kan makan ayam karena sama tulang-tulangnya juga, karena tulang ayam sekarang udah lembut-lembut sekali. Padahal itu adalah makanan dari saudara kita dari golongan jin. Itu semua panduan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kita juga akan memulainya dari bab taharah. Akan kita lihat maqasidnya, dan dikarenakan oleh urgensinya memang buku-buku fikih selalu memulai pembahasannya dengan at-taharah. Secara etimologis taharah itu artinya adalah mensucikan atau membersihkan. Taharah mensucikan atau membersihkan sesuatu dari kotoran, baik secara indrawi seperti najis maupun maknawi seperti ini salah tulis ini. Ini hasad, bukan hasad itu ya. Iya, maupun maknawi seperti hasad, iri, sombong dan lain sebagainya. Jadi mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi, taharah dapat diartikan dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Oleh karena itu kalau kita bicara taharah, bersuci, itu nanti bisa bicara pada dua kemungkinan. Pertama, suci secara fisik. Yang kedua, suci secara batin, secara jiwa. Kalau suci secara fisik, itulah bersihnya dari najis dan dari hadas. Apa beda antara najis dan hadas? Kalau najis itu bisa dipegang, indrawi, nampak dia najis. Darah, kotoran, daging babi, itu semua adalah najis, kelihatan dia, sifatnya indrawi. Tapi kalau hadas adalah keadaan seseorang yang dihukumkan tidak suci, itu hadas. Jadi keadaan dia itu yang tidak suci. Walaupun dia harum pakai parfum, tapi kalau tidak berwudu tetap saja tidak boleh sholat.
Ada orang melumuri badannya dengan semua bentuk parfum, pakai pakaian terbaru, tapi tidak berwudu dia. Tetap dia disebut sebagai orang yang berhadas, karena dia tidak berwudu. Karena hadas diangkat nanti dengan cara berwudu. Nah, tapi kalau najis nampak dia di pakaian kita, atau di tempat sujud, atau di badan dan lain sebagainya. Dan itu semua harus dibuangkan. Kalau kita ingin bersih, berarti harus dibuangkan. Dan itu semua masuk dalam kategori suci secara fisik. Sedangkan suci secara batin atau suci secara jiwa itu seperti bagaimana kita tidak hasad, bagaimana kita menghilangkan dosa-dosa yang sudah terlaksana, bagaimana batin kita harus suci dari semua bentuk dosa dan kesalahan. Cara taharahnya berbeda nanti dengan cara taharah fisik. Kalau cara taharahnya batin itu dan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kamu, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah. Coba, apa kira-kira bedanya itu? Beristighfarlah dan bertaubatlah. Apakah berbeda antara istighfar dengan taubat? Kata itu dua hal yang sama. Kalau dalam ayat tadi itu, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, beristighfarlah kemudian bertaubat, berarti berbeda. Maka di antara maknanya seperti yang pernah dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya adalah beristighfar itu memohon ampun kepada Allah untuk apa yang sudah terjadi, yang sudah lewat, yang terlaksana. Kita memohon ampun kepada Allah, itu istighfar. Sedangkan taubat tidak sampai di situ saja, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terpelihara dari dosa yang sama pada masa yang akan datang. Jadi istighfar itu lebih kepada apa yang telah berlalu, taubat itu lebih kepada apa yang di masa yang akan datang. Ya Allah, ampuni dosa saya dan bertaubatlah, berarti berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi satulah dia itu antara istighfar dengan taubat. Karena istighfar tapi diulang lagi, istighfar diulang lagi, berarti tidak ada taubatnya. Maka harus digabung dua-duanya, dan ayat tadi menggabung itu. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan itu adalah untuk taharah batin, yang sering juga diistilahkan dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Bagaimana kita selalu membersihkan hati kita dari sifat hasad, benci, iri, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Karena yang pantas sombong itu hanya Allah. Allah pantas sombong karena dia memiliki segala-galanya, tidak ada yang lebih dari dia. Maka salah satu dari nama Allah itu adalah Al-Mutakabbir. Ketika iblis buat sombong pula dia, berarti mengambil sifat Allah kan, langsung keluar dari surga, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang Allah maha segalanya. Jadi Al-Mutakabbir itu satu sifat yang hanya pantas disandangkan kepada Allah. Manusia tidak pantas sama sekali. Tapi adakah? Ada. Kalau memang sudah terlanjur, berarti dia wajib membersihkan dirinya dari sifat takabbur tadi itu. Karena apapun yang ada pada dia, sesungguhnya itu hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaya, sombong, semenit saja Allah bisa merubah dia menjadi miskin. Gagah, cantik, sombong, sebentar saja Allah bisa merubah dia menjadi buruk. Tinggi jabatannya daripada orang lain lalu sombong, Allah bisa merubahnya menjadi rendah. Bahkan ada orang yang baru saja selesai jabatannya langsung masuk penjara.
hilang semua bentuk kelebihan, pindah kepada kehinaan. Nah, membersihkan hal-hal yang seperti itu berarti itu bagian dari taharah secara batin. Itu bukan menjadi kajian kita pada bab ini nih, karena taharah yang kita maksud bukan taharah secara batin, tapi ini adalah taharah secara fisik. Oleh karena itu yang kita bahas adalah secara terminologinya taharah dapat diartikan dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Inilah 3 hal yang harus bersih. Kalau kita sholat, bersih yang 3 ini: pakaian, badan, tempat, baik dari hadas maupun dari najis. Sahkah sholat kita kalau seandainya di pakaian kita ada najis? Secara hukum asal tidak sah, karena pakaian harus bersuci, harus bersih. Cuma pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita tidak menyadari di pakaian kita ada najis? Selesai salam, barulah kita tahu bahwa di pakaian kita ada najis. Haruskah diulang sholat? Jawabannya dalam hal ini tidak. Tidak, karena kita tidak tahu. Apa alasannya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat, Nabi sholat pakai sendal, sahabat juga sholat pakai sendal. Jadi salah satu dari sunnah sholat Nabi dulu pakai sendal. Sallu bini'alikum, sholatlah pakai sandal kalian, katanya. Wa khaliful yahuda wan nasara, berbedalah Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani dalam beribadah mereka tidak pakai itu, tetapi Nabi meminta berbeda dan Nabi memakai sandal. Saat Nabi sholat 2 rakaat pakai sandal tadi, mau naik ke rakaat yang ketiga, Nabi melepaskan sandal. Jadi tiba-tiba aja Nabi lagi mengimami, naik rakaat ketiga, Nabi buka sandal. Sahabat yang ada di belakang ikut-ikutan pula buka sandal, karena nampak dia Nabi buka sandal. Selesai sholat, Nabi nanya, kalian ngapain buka-buka sandal? Apa kata sahabat itu? Karena kami ya Rasulullah nampak kamu buka sandal, maka kami buka. Nampak enggak ketaatan sahabat kepada Nabi itu? Enggak ada nanya dia kan, asal Nabi buat begini, inilah yang harus kita kerjakan. Enggak ada dia tuh banyak-banyak tanya. Beda sama orang-orang hari ini, banyak tingkah di hadapan sunnah Nabi. Ini kayaknya begini nih, kayaknya begini nih, kayaknya enggak untuk kita nih, kayaknya untuk orang Arab nih, macam-macam tingkah orang hari. Tapi sahabat dulu enggak, karena kami nengok kamu buka sandal. Ketika itulah Nabi mengatakan, kata Rasul, tadi datang Jibril membisikkan kepada saya bahwa di sandal saya ada najis, dan Jibril meminta saya untuk membuka sandal untuk masuk pada rakaat yang ketiga. Apa yang diistimbatkan oleh para ulama dari hadis ini? Dari mana mereka ambil hukum? Hukum diambil dari Nabi melanjutkan sholat, tidak mengulang dari awal. Berarti 2 rakaat pertama hukumnya adalah sah. Padahal Nabi di sandalnya ada najis, cuma karena Nabi tidak tahu, maka hukumnya sah. Seandainya 2 rakaat pertama itu dihukumkan tidak sah karena ada najis yang tidak diketahui, maka Nabi pasti akan mengulang dari awal. Inilah wajhul istimbat yang dilakukan oleh para ulama, sehingga kalau seandainya kita terlupa atau tidak tahu di pakaian kita atau di badan kita ada najis, kita tidak tahu, maka sholat kita tetap sah dan tidak perlu diulang. Ini berbeda nanti, berbeda hukumnya ketika kita terlupa berwudu. Kita sholat nih, sholat isya, rasanya kita sedang dalam keadaan suci karena tadi kita sholat maghrib. Ternyata selesai sholat isya barulah kita sadar bahwa wudu saya batal. Berarti saya sholat isya tidak dalam keadaan, karena tidak diketahui. Apakah sholat diulang?
Salat diulang. Berarti berbeda hukumnya. Yang tadi tidak diulang, yang ini diulang. Kenapa berbeda? Yang tadi hubungannya dengan najis, yang ini hubungannya dengan hadas. Kalau najis itu sesuatu yang terpisah dari kita. Kita sebenarnya bersih, cuma di pakaian kita ada najis. Seandainya kita lepaskan pakaian kita ini, kita dihukumkan bersih enggak? Bersih. Tapi kalau hubungannya sama hadas, itu sesuatu yang nempel keadaannya dengan kita, dan kitanya yang dihukumkan tidak suci. Maka meskipun karena lupa, karena kita yang memang tidak bersih, tidak suci, maka sholat harus diulang. Seandainya terlupa seperti itu, atau tidak menyadari, dianggapnya dia dalam keadaan suci, ternyata tidak, berarti sholat diulang. Di sini satu riwayat yang pernah menceritakan apa yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat dia sholat subuh dalam keadaan junub, dan tadinya dia hanya berwudu tanpa dia menyadari kalau dia sedang dalam keadaan janabah. Janabah kan tidak cukup dan wudu. Janabah mesti dengan mandi. Tapi Umar tidak mandi, hanya berwudu saja. Sampai di rumah barulah beliau teringat kalau dia dalam keadaan janabah. Maka mandilah Umar bin Al-Khattab. Mandi dia, kemudian dia mengulang sholatnya. Kalau umpamanya kita sholat isya 2 rakaat baru teringat, kalau kita ternyata 2 rakaat ternyata tidak bersih, kita kan harus keluar ambil wudu. Selesai ambil wudu, kita ulang kembali. Apakah kita lanjutkan pada rakaat berikutnya atau ulang dari awal? Ulang dari awal. Kalau begini, umpamanya kita sholat asar 2 rakaat, dikira sudah 4, salam. Setelah selesai salam baru ingat, baru 2 rupanya, masih kurang 2. Sekarang langsung ditambah 2 atau ulang dari awal? Ini masalah-masalah fikih gini kan, cabang-cabang. Memang fikih itu identik dan furuk-furuk yang bermacam-macam kan. Kalau dalam keadaan seperti tadi, terlupa rakaat, ingin menambah, itu tidak diulang dari awal. Itu sekedar menambah. Salam kita, rupanya kurang, langsung tambah. Kalau kurang 2, tambah 2. Karena itu terjadi pada Rasul kita. Terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang salat asar, ketika itu 2 rakaat Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat di belakang ada yang tepuk-tepuk paha, dia ini apa nih kok 2? Kok tiba-tiba Nabi 2? Apakah salat sudah dikasar? Umar sama Abu Bakar ada di belakang tapi tidak berani nanya. Adalah seorang Badui yang ngomong. Orang Badui itu orang pedalaman Arab. Ngomong dia, ya Rasulullah, anasita am kusiratus salah. Ya Rasulullah, kamu lupa atau sholat sudah dikasar? Ini ngomong begini tidak mudah nih di hadapan Nabi. Lupa kamu, Rasul kan Nabi kan. Abu Bakar, Umar tidak berani nanya itu. Orang Badui tadi yang berani. Bersyukurlah Abu Bakar karena ada orang Badui yang bertanya tadi itu. Barulah Rasul nanya sama Abu Bakar, hei Abu Bakar, benar enggak tuh yang dibilang Zulyadain tadi? Karena namanya Zulyadain, dipanggil Zulyadain. Barulah Abu Bakar berani bicara, ya Rasulullah, benar ya Rasul, kamu tadi 2 rakaat langsung salam. Diajaklah oleh Nabi untuk berdiri semua, dan Nabi menambah 2 rakaat, tidak mengulang dari awal. Ya, untuk melengkapi yang tadi. Karena kurang 2 sholat, ya, untuk sholat asar yang untuk menyempurnakan. Tentu ada niat itu kan di hati kita. Niat itu sesuatu yang ingin kita lakukan, dan itu ada di hati kita. Kita berdiri pastilah tujuannya untuk menambah kekurangan yang tadi terlupakan. Itu saja sudah cukup. Jadi tidak perlu dari awal. Sebentar, kita selesaikan.
Yang tadi kalau yang batal wudu itu harus diulang dari, apa bedanya? Ketika kita memutuskan solat kita dengan keyakinan bahwa solat kita sudah sempurna, maka tidak diulang dari awal, tinggal menyempurnakan saja. Tapi kalau kita memutuskan solat dengan keyakinan bahwa solat kita belum sempurna, kan kita keluar dari solat tadi kan kita yakin belum sempurna karena batal wudu. Kalau seperti itu maka berarti harus ulang dari awal. Tapi kalau kita menyelesaikan solat dengan keyakinan solat sudah sempurna ternyata belum, berarti tidak diulang dari awal. Begitu diberikan penjelasan oleh para ulama. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Tambah satu sesuai dengan kekurangan yang tadi. Kalau jaraknya masih terhitung sebentar, itu tidak mempengaruhi, tetap tambah satu. Kalau jaraknya memang sudah terlalu lama, dia sholat zuhur, ingat dia maghrib, kayaknya zuhur tadi kurang kayaknya. Itu lebih baik dari awal. Tapi kalau seandainya baru dia salah, mungkin dia ikut-ikut zikir pula, mungkin datang kawannya, kamu kan tadi masbuk, kurang satu, udah tinggal tambah satu. Jadi kalau jaraknya seperti itu, insya Allah tidak mengapa kalau tinggal ditambah saja. Tapi kalau memang sudah kan terlalu jauh itu kan kita bisa lah menganggap itu sudah lama gitu kan, maka dianjurkan juga untuk diulang dari awal. Nabi tadi kan sudah ngobrol itu kan, udah zikir dan nanya pula lagi kan, iya tadi iya enggak katanya kan udah nanya namanya, udah ngobrol kan, tapi Nabi tetap hanya menambah dua. Nah jadi begitu ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Maka badan kita, pakaian kita, dan tempat kita, inilah tiga hal yang harus suci saat kita mengerjakan ibadah sholat. Baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Kalau hadas biasanya hubungannya dengan badan, meskipun najis juga ada hubungannya sama badan. Sementara pakaian dan tempat itu rata-rata tentu persoalannya pada najis, bukan untuk hadas. Waktu Isya sudah masuk ya, atau satu dua pertanyaan barangkali. Kalau masuk kita agak lama nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan sekira, karena ini menjadi penting memang, apalagi persoalan sholat yang harus kita sesuaikan betul dengan Nabi kita. Ada yang namanya sunnah, tapi hal-hal yang tadi seperti sunnah pakai sendal itu jangan diamalkan sekarang. Kan salah satu dari sunnah sholat itu Nabi pakai sendal. Nanti masuk Masjid Nurul Yakin kan, pakai sendal. Buka sendal ini kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bawa sendal sini enggak. Tentu sesuai dengan keadaan pada masa itu, di mana masjid Nabi yang dalam keadaan yang sangat sederhana. Maka ada orang Badui, ingat enggak cerita orang Badui yang pipis di masjid? Berarti masjid enggak ada pakai karpet-karpet gini kan. Nabi tinggal minta satu gayung air saja cukup untuk membersihkan, karena yang ada adalah tanah yang bisa meresap air tadi bisa masuk ke dalam tanah. Maka ketika sholat pakai sandal memang pada tempatnya, dan Nabi pun pernah melakukan itu. Dan ada pula hukumnya kan, kalau dalam musafir pun boleh pula pakai sepatu. Kita berwudu, hendak kita buka sepatu kita, itu dibolehkan, tentu dalam aturan ketentuan yang ada gitu kan, jarak masa berapa lama, kaki masuk harus dalam keadaan bersih. Tapi kalau kaki masuk dalam keadaan tidak bersih, pakai sepatu ya otomatis harus dibuka. Tapi kalau tidak, boleh sepatu itu yang diusap.
meskipun tidak dibuka. Iya. Ingus yang keluar. Kalau untuk membatalkan sholat barangkali tidak. Ingus barangkali kita akan mengeluarkannya mungkin pakai tisu dan lain sebagainya. Karena sama dengan al-busaq. Busaq itu ludah. Nabi, kalau kalian ingin meludah juga, maka meludahlah ke arah kiri. Itu isyarat kiri kanan itu kan identik, dan kanan baik, kiri tidak baik. Jadi kalau mau meludah juga arahkan ke sebelah. Jadi ini juga perlu kita itu berhati-hati dalam mengamalkan. Ludah kiri kawan kita, bulan sebelah kiri kan. Tentu hati-hati. Nah, itu sama yang keluar dari hidung nanti dan ini berarti dia tidak membatalkan sholat. Yang dipersoalkan itu kalau seandainya darah, ru'af istilahnya, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Nah, itu yang dipersoalkan. Tapi kalau ingus atau ludah itu tidak membatalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa kita bahas. Kita tidak masuk pada slide ini ya, karena waktu Isya sudah masuk. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.